sebuah kecenderungan yang semua orang, bahkan semua makhluk memiliki, yaitu kecenderungan tentang keberadaan aku. Dan juga tadi disampaikan oleh Mas Waluyo, apakah sang aku ini atau kecenderungan tentang adanya aku ini memiliki korelasi dengan meditasi kita dan juga memiliki korelasi dengan penderitaan dan lenyapnya penderitaan. Tentu itu sangat-sangat berhubungan. Mengapa? Karena sesungguhnya seperti yang kita ketahui dan juga telah kita bahas bersama-sama, bahwa meditasi kesadaran ini bertujuan untuk pelenyapan duka, pelenyapan penderitaan. Untuk melenyapkan penderitaan, seseorang hendaknya melenyapkan sebabnya, yang tidak lain adalah kotoran batin, nafsu keinginan, suka dan tidak suka, kemelekatan. Kalau kita perhatikan bahwasanya setiap kali kotoran batin ini yang menjadi penyebab penderitaan ini muncul, di situ akan selalu ada sebuah kecenderungan bahwa ada aku. Selalu. Jadi setiap kali ada kotoran batin, setiap kali ada apakah kegelisahan, kekhawatiran, ketakutan, iri hati, cemburu, arogansi, apapun kotoran batin yang menjadi penyebab penderitaan, di situ pasti akan ada kecenderungan bahwa ada aku. Sebagai contoh, misalnya kebencian atau kemarahan. Pada saat seseorang marah dengan orang lain, pada waktu itu ada sebuah kecenderungan bahwa ada aku. Bahwa aku dirugikan, aku dihancurkan, aku dihina, aku dilukai, dan sebagainya. Jadi ada sebuah kecenderungan bahwa ada aku. Dan itu tidak hanya ketika muncul kemarahan, tetapi ketika muncul apapun pikiran-pikiran yang sebenarnya menjadi penyebab duka, penyebab penderitaan, pasti di situ ada kecenderungan bahwa ada aku. Nah, oleh sebab itu, dalam kita bermeditasi menggunakan kesadaran, kita sebenarnya juga bermeditasi yang di situ akan ada sebuah upaya bagaimana kecenderungan aku ini menjadi lenyap. Dan bahkan sebenarnya ketika benar-benar seseorang menggunakan kesadaran, yang di sini adalah kesadaran pasif, kesadaran murni, kesadaran apa adanya, dan pada waktu itu muncul, sesungguhnya juga akan lenyap pula, yaitu kecenderungan persepsi bahwa ada aku. Karena pada waktu itu tidak ada kotoran batin. Nah, oleh sebab itu, seperti yang sudah saya sampaikan, dari apa yang disampaikan, disabdakan oleh Sang Buddha, ketika beliau mengatakan titik tidak matang bawisati dan seterusnya, bahwa ketika melihat itu hanya sekadar pengalaman melihat, dan kalau benar-benar seseorang ini saat melihat dan pada waktu itu hanya sekadar pengalaman melihat, tanpa ada bumbu lain, tanpa ada embel-embel lain, hanya sekadar pengalaman, hanya sekadar keberadaan semata, maka di situ tidak akan muncul sebuah kecenderungan bahwa ada aku. Karena pada waktu itu tidak ada, yaitu kotoran batin. Sehingga kecenderungan bahwa ada aku juga tidak ada. Dan itu yang harus kita munculkan dalam bermeditasi. Tetapi pada saat dimunculkan juga jangan kemudian dipikir-pikir. Karena pada saat kita berpikir-pikir lagi, malahan ketika pikiran muncul, ketika reaksi pikiran muncul, kecenderungan bahwa ada aku juga akan muncul. Nah,
Jadi sekali lagi bahwa setiap ada kotoran batin yang menjadi penyebab penderitaan, di situ akan ada kecenderungan bahwa ada aku. Yang secara sederhana, kecenderungan akan adanya aku ini biasanya termanifestasi, kalau kita kategorikan untuk memudahkan, yaitu termanifestasi ke dalam 3 kondisi batin. Yang pertama adalah pada saat kita memiliki pemikiran bahwa ini milikku. Ini yang pertama. Yang kedua adalah pada saat seseorang memiliki pikiran bahwa ada aku. Dan yang ketiga adalah pada saat seseorang memiliki sebuah pikiran atau kecenderungan bahwa ada diri. Nah, 3 ini. Nah, bagaimana kita mengetahui 3 ini, yang mana di situ akan ada kecenderungan bahwa ada aku? Yang pertama adalah bahwa ketika kita berpikir bahwa ini milikku. Ketika kita berpikir bahwa ada sesuatu yang kita anggap sebagai milik, di situ pasti akan ada sebuah kecenderungan self-center. Misalnya, ini HP-ku. Nah, jadi ada aku. Karena milikku maka menjadi ada aku. Ini HP-ku. Ini rumahku. Ini istriku. Ini suamiku. Bahkan termasuk tidak hanya yang berkaitan dengan materi. Yang berkaitan dengan ide, gagasan, itu juga bisa menimbulkan kecenderungan bahwa ada aku. Ini ideku, ini gagasanku, ini tubuhku, ini batinku. Nah, ketika ada pemikiran tentang kepemilikan, di situ akan muncul kecenderungan bahwa ada aku. Yang kalau itu tidak disadari, apalagi kalau seseorang tidak memahami bahwa ini menjadi penyebab segala konflik, pertengkaran, dan penderitaan, maka kecenderungan tentang adanya aku ini akan semakin berkembang. Nah, ketika ada kecenderungan bahwa ini milikku, maka di situ memungkinkan sekali untuk memunculkan kotoran batin. Bahkan sebenarnya ketika berbicara ini milikku, di situ akan ada suka dan tidak suka. Jadi apa yang dianggap sebagai milik, itu biasanya yang disukai. Muncul keserakahan, muncul kemelekatan. Nah, tetapi kalau sesuatu tidak dianggap sebagai milik dalam artian itu milik orang lain, ya, ada anggapan sebagai milik tapi bukan milik diri sendiri, milik orang lain, atau sesuatu yang tidak disukai, nah itu juga bisa menimbulkan kotoran batin. Ya, kalau itu sesuatu yang tidak disukai, itu menjadi kotoran batin penolakan atau kebencian. Maka ketika ada kecenderungan bahwa ini milikku, maka di situ sudah memunculkan sebenarnya memunculkan kotoran batin, dan ketika kotoran batin ini muncul, termasuk di dalamnya ada keserakahan, ada kemelekatan, maka memungkinkan dan sangat mungkin pada akhirnya membawa kepada penderitaan. Sebagai contoh adalah ketika kita melihat ada sebuah jam tangan. Nah, ada seseorang yang memakai jam tangan. Pada saat kita melihat seseorang memakai jam tangan, belum ada pemikiran bahwa itu adalah milikku. Tetapi seandainya orang demikian kemudian melepaskan jam tangannya, kemudian dikasihkan ke kita. Pada saat jam tangan itu dikasihkan ke kita, kemudian muncul sebuah pemikiran, sekarang jam tangan ini adalah milikku. Nah, self-centernya sudah kuat sekali. Jam tangan ini adalah milikku. Ada aku yang menjadi pemilik dari jam tangan. Pada saat jam tangan itu belum dianggap sebagai milik, ketika jam tangan itu jatuh, atau jam tangan itu diambil orang lain, tidak ada penderitaan. Karena itu bukan jam tangan milikku. Tetapi begitu jam tangan sudah dianggap sebagai milikku,
Kemudian ternyata jam tangan yang dikasih itu, yang mahal itu jatuh, pecah. Muncullah kesedihan, kekecewaan, kemarahan, kebencian. Jam tangan itu kemudian diambil orang, muncullah kemarahan, kebencian. Nah, di situ dari kecenderungan bahwa ada aku yang menjadi pemilik sesuatu, maka di situ akan muncul penderitaan. Terutama ketika perubahan terjadi, ketika apa yang dimiliki, yang dianggap sebagai milik, itu berubah, berpisah dari kita. Nah, itu adalah yang pertama. Sehingga ada baiknya ketika seseorang memiliki sesuatu, setidaknya ada perenungan bahwa ini pun juga berubah, ini pun juga tidak kekal. Yang tidak kekal sesungguhnya tidak layak untuk kemudian dianggap sebagai milik yang sejati. Seseorang menggunakan apa yang secara konvensional dianggap sebagai milik, tetapi di saat yang sama ada kebijaksanaan bahwa ini pun juga sifatnya tidak kekal. Ini juga berubah. Nah, dari pemahamannya demikian, ini juga akan membawa kepada batin yang seimbang. Batin yang hanya sadar terhadap fenomena. Nah, ini akan membawa kepada kesana, membawa kepada kesadaran pasif dari pemahaman yang demikian. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah kecenderungan adanya aku ini muncul ketika ada kecenderungan bahwa ada aku di sini. Ini aku. Yang dimaksud dengan ini aku di sini biasanya ini mengacu kepada pembandingan. Jadi membanding-bandingkan. Kalau sudah ada kecenderungan bahwa ada aku di sini, bahwa ini adalah aku, maka biasanya akan muncul pembandingan. Pembandingan merasa aku ini lebih tinggi dari lainnya. Dalam hal apapun, apakah aku lebih pandai, lebih pintar, lebih bijaksana, lebih baik, termasuk aku lebih jahat juga. Nah, ketika ada misalnya kecenderungan bahwa ada aku di sini, maka ada pembandingan. Yang pertama adalah membandingkan bahwa aku lebih baik, aku lebih tinggi, aku lebih cerdas. Nah, yang kedua adalah membandingkan bahwa kepada orang lain bahwa aku lebih rendah, aku lebih hina. Ini juga bagian dari kecenderungan bahwa ada aku. Jadi kalau kecenderungan yang pertama mudah sekali, yang seringkali kita katakan kita menggunakan istilah sombong. Aku lebih tinggi, lebih bijaksana, lebih cerdas, lebih kaya. Nah, itu adalah kesombongan. Tidak hanya demikian, tetapi ternyata ketika ada pembandingan bahwa aku ini lebih rendah dari yang lain, aku lebih hina dari yang lain, nah itu juga kecenderungan bahwa ada aku, yang biasanya membawa kepada pesimisme. Nah, tetapi di situ, pesimisme di sini, nah ini juga bagian dari kotoran batin. Kesombongan adalah kotoran batin, rasa pesimis, pikiran pesimis, yang itu muncul dari sebuah kecenderungan persepsi bahwa ada aku, itu juga kotoran batin. Dan ternyata tidak hanya pembandingan bahwa aku lebih tinggi atau aku lebih rendah, bahkan ketika membanding-bandingkan aku sejajar dengan orang lain, dengan orang tertentu, itu juga pembandingan dan itu juga muncul dari sebuah kecenderungan bahwa ada aku. Dan ini pun juga menjadi penyebab munculnya berbagai kotoran batin. Pertengkaran, konflik itu muncul dari apa? Dari kecenderungan bahwa ada aku. Ketika misalnya merasa dirinya aku lebih tinggi, menjadi sombong. Dan ketika ternyata orang lain yang dianggapnya lebih rendah, itu memiliki prestasi tertentu, sementara ada kecenderungan bahwa aku lebih tinggi, maka muncullah ketidaksukaan, muncullah iri hati, muncullah kecemburuan. Tidak mau orang lain lebih tinggi. Nah, demikian pula ketika seseorang menganggap bahwa dirinya itu lebih rendah dari orang lain, muncul sikap
atau pikiran rendah diri. Ketidaksukaan muncul, merasa pesimis, merasa down, merasa tidak bisa. Ketidaksukaan terhadap orang yang lebih tinggi itu muncul. Nah, berbagai kotoran batin itu muncul pada saat ada kecenderungan bahwa aku lebih rendah. Dan tidak hanya kecenderungan bahwa aku lebih rendah itu memunculkan kotoran batin, bahkan ketika ada kecenderungan bahwa aku sejajar dengan yang lain, itu juga bisa memunculkan kotoran batin. Kalau ternyata realitasnya yang kita sudah melekat erat-erat dengan pandangan bahwa saya sama dengan orang lain, sejajar dengan orang lain, ternyata orang lain punya prestasi tertentu yang lebih kelihatan lebih tinggi dari kita. Muncullah kebencian, ketidaksukaan, iri hati, cemburu, itu muncul. Lagi-lagi, kecenderungan aku inilah yang membawa kepada berbagai macam kotoran batin yang tentunya membawa kepada penderitaan. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga adalah kecenderungan bahwa ada aku ini muncul ketika ada sebuah kecenderungan bahwa ada entitas, ada self, ada diri yang seakan-akan kekal. Berkaitan dengan jasmani ataupun batin kita. Kalau kita perhatikan, jadi kalau seseorang terbiasa melihat ke dalam diri, nanti di sana juga akan diketahui ada sebuah kecenderungan bahwa seakan-akan ada entitas, ada sebuah self, ada diri yang kekal, yang tidak pernah berubah. Yang padahal kalau diperhatikan lebih lanjut, ternyata berubah-ubah juga. Terkadang ada sebuah kecenderungan bahwa tubuh ini adalah diriku, tubuh ini. Atau sebuah kecenderungan bahwa ada diri tertentu yang memiliki tubuh ini. Atau ada sebuah kecenderungan bahwa ada sebuah entitas yang kekal yang berada di dalam tubuh ini. Atau ada juga kecenderungan bahwa ada sebuah diri yang memiliki tubuh ini. Nah, coba kalau misalnya kita bermeditasi, kemudian kita mengamati batin dan jasmani kita, maka kecenderungan bahwa ada diri, ada aku itu sangat kuat. Kita perhatikan, seperti misalnya seakan-akan bahwa tubuh ini yang terasa, yang kasar ini adalah diriku. Bahwa ini adalah aku. Ini adalah sebuah self, sebuah yaitu entitas. Atau seakan-akan bahwa tubuh ini dimiliki oleh entitas tertentu. Atau seakan-akan bahwa ada diri, ada entitas yang berada dalam tubuh kita. Atau seakan-akan bahwa ada entitas yang menguasai diri kita. Dan itu berubah-ubah. Tidak tetap, tetapi seakan-akan itu sesuatu yang kekal. Dan ini baru berkaitan dengan tubuh. Belum lagi berkaitan dengan perasaan, dengan persepsi atau gambaran-gambaran batin, berkaitan dengan berbagai macam pikiran, berkaitan dengan kesadaran yang mengetahui keberadaan kita. Itu menimbulkan berbagai kecenderungan bahwa ada aku, bahwa ada entitas. Yang ternyata ini pun juga berubah-ubah, tidak tetap, walaupun kita berpikir, menganggap itu adalah kekal, tetapi ternyata berubah-ubah. Yang sebagai contoh adalah ketika seseorang bertemu dengan orang tuanya. Ada semacam pandangan kecenderungan bahwa ada aku sebagai anak terhadap orang tua. Tapi ketika nanti orang tua sudah pergi bertemu dengan anaknya,
dia sudah punya anak, maka akan muncul sebuah kecenderungan bahwa ada aku sebagai bapak, sebagai orang tua terhadap anak. Ketika bertemu dengan guru, maka sang aku ini juga berubah. Kecenderungan bahwa ada aku ini juga berubah. Ada aku sebagai murid terhadap guru. Dan kalau kemudian ternyata dia adalah guru, bertemu dengan murid juga berubah lagi. Bahwa ada aku sebagai guru terhadap murid. Kecenderungan keberadaan adanya aku ini pun juga berubah-ubah. Dan kecenderungan ini pun juga yang membawa berbagai macam kotoran batin yang menjadi penyebab penderitaan. Nah, tetapi berbeda dari ketika seseorang melatih kesadaran murni. Ketika kesadaran murni, kesadaran pasif, awareness atau passive awareness itu muncul, maka di situ tidak akan muncul kecenderungan bahwa ada aku. Nah, sekarang sebagai pemahaman yang ini akan mendasari kita pada upaya bahwa sesungguhnya tidak ada aku adalah kita harus melihat kecenderungan adanya aku ini ada, tetapi aku yang sesungguhnya sebenarnya tidak ada. Nah, kecenderungan itu ada, tetapi aku yang sesungguhnya itu tidak ada. Mengapa aku yang sesungguhnya ini tidak ada? Yang pertama adalah, kalau kita perhatikan, segala sesuatu yang ada, baik yang ada di dalam diri kita maupun di luar diri kita, tidak ada satupun fenomena yang bisa dikatakan sebagai kekal. Semuanya berubah. Tubuh kita mengalami perubahan setiap momennya. Ya, kalau kita melihat dari sisi saintifik, bukankah tubuh kita ini juga ya terdiri dari triliunan sel yang itu lahir mati, yang setiap harinya juga sampai ribuan sel juga mati. Jadi tubuh ini pun yang terkadang kita anggap sebagai aku, sebagai diri, ini pun juga tidak kekal. Apalagi yang berkaitan dengan pikiran kita. Perasaan kita selalu berubah-ubah. Gambaran-gambaran batin kita juga selalu berubah-ubah. Pikiran kita itu juga selalu berubah-ubah. Tidak ada satupun fenomena yang walaupun ada kecenderungan bahwa ada aku yang tetap, aku yang kekal, tetapi sesungguhnya tidak ada satupun fenomena yang sebenarnya tetap, yang sebenarnya kekal. Semuanya berubah. Batin dan jasmani kita mengalami perubahan. Setiap waktunya, setiap detiknya mengalami perubahan. Dan tidak hanya batin dan jasmani kita, bahkan yang berada di luar kita pun juga selalu mengalami perubahan. Maka ada sebuah analogi. Tidak mungkin ada seseorang yang dalam 2 kali menyeberangi sungai, itu menyeberangi sungai yang sama. Ketika seseorang pagi hari menyeberang sungai di tempat tertentu, kemudian sore harinya menyeberang sungai yang seakan-akan di tempat yang sama, tapi ternyata itu bukan sungai yang sama. Mengapa? Karena sudah berubah. Dan sesungguhnya bukan hanya sungai yang sama, tempatnya pun juga sudah berbeda. Pohon yang berada di situ juga sudah mengalami perubahan. Kemudian rumput-rumput yang berada di situ juga mengalami perubahan. Jalan yang berada di situ juga mengalami perubahan. Bebatuan dan sebagainya semua sudah mengalami perubahan. Yang di sore hari sudah berbeda dari yang pagi hari. Termasuk kita pun juga sudah mengalami perubahan. Batin dan jasmani kita juga sudah mengalami perubahan.
Semuanya berbeda. Tidak ada yang tetap, tidak ada yang kekal. Hanya pikiran kita saja yang menganggap ada sesuatu yang tetap, sesuatu yang kekal. Termasuk kalau kita perhatikan ada seseorang yang membenci orang lain, itu bisa berbulan-bulan, bertahun-tahun, bahkan sampai mati, itu membenci seseorang. Mengapa bisa demikian? Karena ada sebuah kecenderungan bahwa ada sebuah entitas yang kekal. Nah, si A ini telah membenciku, telah menghancurkanku. Nah, ada sebuah kecenderungan bahwa aku ini adalah kekal, kemudian orang yang dulu merugikan aku ini juga sesuatu yang kekal. Ada entitas yang kekal, entitas yang tetap. Padahal diri ini pun, tubuh ini, batin ini juga sudah mengalami perubahan, dan juga orang yang dibenci ini juga sudah mengalami perubahan. Tubuhnya sudah berubah, batinnya sudah berubah, tetapi ada kecenderungan dalam batin kita bahwa ada sesuatu yang kekal. Ada diri di orang tersebut, yang itu adalah kekal. Padahal itu adalah pikiran kita sendiri. Itu dibangun, diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Kenyataannya adalah orang tersebut sudah berubah. Tubuhnya berubah, pikirannya juga sudah berubah. Sudah mengalami banyak sekali perubahan yang tidak terhitung. Tetapi ada, yaitu pikiran kita menciptakan bahwa ada entitas yang tidak berubah. Maka kebencian terus dimunculkan. Nah, yang pertama adalah karena tidak ada satupun fenomena yang sifatnya adalah tetap. Semua mengalami perubahan. Nah, yang kedua adalah bahwasanya apapun yang ada pada diri kita, batin dan jasmani kita, yang kemudian ada anggapan bahwa ada aku yang kekal, sesungguhnya diri kita ini terjadi atau tersusun dari berbagai macam faktor. Yang setiap faktornya ini juga mengalami perubahan. Jadi diri kita, maaf, jadi apa yang kita anggap sebagai aku, ini ternyata muncul tersusun dari berbagai macam faktor, yang faktornya juga mengalami perubahan. Kalau faktor-faktor yang menyusun ini mengalami perubahan, bagaimana dikatakan bahwa aku ini juga tidak berubah, aku ini kekal? Tidak bisa. Semuanya mengalami perubahan. Sebagai contoh adalah pada saat kita melihat objek menggunakan mata. Pada saat melihat objek menggunakan mata, di situ akan ada kecenderungan bahwa ada aku yang sedang melihat. Aku sedang melihat bentuk. Tetapi sebenarnya pengalaman melihat ini terjadi karena tiga hal. Secara garis besarnya karena tiga hal. Yang pertama adalah karena ada mata. Mata yang tidak rusak, atau mata yang masih bisa digunakan untuk melihat. Yang kedua adalah karena ada objek mata. Yang objek itu berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Nah, yang ketiga adalah ada perhatian dari pikiran. Nah, kalau ketiganya itu muncul, maka muncul pengalaman melihat. Sebenarnya hanya itu saja. Tetapi kemudian dibumbui bahwa ada aku yang sedang melihat, itu ciptaan pikiran kita. Yang mana sesungguhnya tiga-tiganya ini harus ada. Kalau salah satu dari tiga ini tidak ada, maka tidak akan muncul pengalaman melihat. Kalau misalnya mata ada dan tidak rusak, ada perhatian dari pikiran kita,
Tetapi kalau kemudian objek mata ini tidak berada di wilayah di mana mata bisa melihat, maka tidak akan ada pengalaman melihat. Atau misalnya, ada objek mata, ada objek yang berada di wilayah di mana mata secara umum bisa melihat, ada juga perhatian dari pikiran kita. Tetapi kalau mata kita rusak, juga tidak akan ada pengalaman melihat. Atau misalnya, objek berada di wilayah di mana mata bisa melihat. Mata juga tidak rusak. Tetapi kalau perhatian pikiran kita tidak mengarah ke sana, pada objek mata, maka di situ juga tidak ada pengalaman melihat. Maka pengalaman melihat ini muncul karena berbagai macam faktor. Ada mata yang tidak rusak, ada perhatian, dan juga ada objek. Yang tiga faktor ini juga mengalami perubahan. Mata juga berubah, objeknya juga bisa berubah-ubah, fokus perhatian dari pikiran juga bisa berubah-ubah. Karena semuanya bisa berubah, bagaimana dikatakan bahwa sang aku ini tidak berubah? Kecenderungan aku ini juga berubah. Ketika objeknya berubah, yang tadi adalah objek mata, kemudian berubah menjadi objek telinga, kemudian ada seakan-akan ada aku yang sedang mendengar, apakah kecenderungan aku ketika mendengar dengan kecenderungan aku ketika melihat itu sama? Itu sudah berubah. Karena yang menyusunnya ini berbeda, maka kecenderungan sang aku ini juga sudah berbeda. Kalau ternyata ini mengalami perubahan, bagaimana dikatakan bahwa ada aku yang sejati? Tidak ada. Itu selalu mengalami perubahan. Nah, ini adalah yang kedua. Yang ketiga, kalau memang betul-betul ada aku yang sejati, yang bisa mengatur semuanya, maka kita bisa mengatur segala sesuatu. Tetapi ternyata tidak bisa. Walaupun kita mengatakan bahwa aku hanya ingin tubuh ini sehat, tapi kenyataannya tubuh kita juga mengalami sakit. Aku ingin tubuh ini tidak mengalami ketuaan, tapi kenyataannya tubuh ini mengalami ketuaan. Aku ingin perasaanku selalu bahagia, tetapi kenyataannya perasaan ini akan selalu berubah. Tidak hanya mengalami kebahagiaan, penderitaan itu juga bisa muncul. Aku inginnya ketika meditasi mendapatkan kedamaian, tapi kenyataannya berbagai macam pikiran-pikiran yang tidak baik, pikiran-pikiran yang mengembara, melamun, dan sebagainya, yang menghilangkan kedamaian itu juga muncul. Tidak ada kontrol dari apa yang kita anggap sebagai milik. Nah, tidak ada kontrol yang bisa dilakukan dari sang aku yang dianggap sebagai ada. Tidak bisa mengontrol. Ternyata semuanya berubah. Selalu tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Nah, dari hal-hal ini maka sebenarnya aku ini adalah ciptaan pikiran yang dibangun oleh pikiran kita sendiri. Ini adalah kecenderungan pikiran. Ada kecenderungan bahwa ada aku, tetapi aku yang sejati sesungguhnya tidak ada. Nah, dalam kita meditasi kesadaran, di situ, kalau benar-benar kita hanya menyadari fenomena yang muncul tanpa ada bias, menyadari dengan kesadaran murni, tidak ada suka dan tidak suka, tidak ada penghakiman, hanya sekedar menyadari, di situ adalah sebuah upaya, itu dikatakan sebagai upaya, walaupun upaya dengan tanda petik, ya. Karena di dalam kesadaran yang murni sudah tidak ada upaya, tapi dengan tanda petik adalah upaya untuk menyadari bahwa sesungguhnya memang tidak ada aku.
Dan ketika kesadaran murni muncul, memang di situ tidak ada kecenderungan bahwa ada aku. Dan itu yang kita munculkan dalam bermeditasi. Mengapa? Sekali lagi karena kecenderungan aku ini selalu berhubungan dengan kotoran batin. Selalu berhubungan dengan penyebab yang menyebabkan kita menderita. Penyebab yang menyebabkan kita selalu mengalami konflik, pertengkaran, dan berbagai macam penderitaan. Nah, sehingga dalam meditasi kesadaran, di situ tidak ada kecenderungan aku, tetapi ketika ada kotoran batin, maka di situ kecenderungan bahwa ada aku, itu akan muncul. Tetapi dari pemahaman yang kita lihat secara dekat ke dalam batin dan jasmani kita, ternyata tidak ada satupun dari fenomena yang dianggap sebagai kekal, tidak ada. Dan kecenderungan aku ini juga muncul dari berbagai macam faktor, yang setiap faktornya juga tidak kekal, selalu mengalami perubahan. Bagaimana dikatakan bahwa ada aku yang tidak berubah? Dan selanjutnya adalah ternyata walaupun ada kecenderungan bahwa ada aku, tetapi kecenderungan ini tidak bisa mengatur batin dan jasmaninya sesuai dengan keinginannya. Walaupun diinginkan jasmani selalu sehat, selalu muda, tidak boleh mati, misalnya, tetapi kenyataannya mengalami ketuaan, mengalami sakit, pada akhirnya mati. Walaupun ingin bahwa pikiran ini selalu happy, selalu bahagia, selalu damai, kenyataannya tidak bisa demikian. Tidak ada kontrol. Karena tidak bisa mengontrol, bagaimana bisa dikatakan ada aku yang sejati. Dan pada akhirnya dengan meditasi kesadaran, memang tidak ada aku. Yang ada hanya sekedar fenomena. Fenomena yang selalu mengalami perubahan. Ya itulah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, bahwasanya aku itu adalah kecenderungan yang diciptakan oleh pikiran. Aku yang sejati sesungguhnya tidak ada. Dan meditasi kesadaran adalah untuk menyadari bahwa sesungguhnya memang tidak ada aku. Dengan di situ tidak ada kotoran batin, tidak ada penyebab penderitaan yang muncul. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pagi hari ini. Semoga bisa dipahami, semoga kita senantiasa maju dalam meditasi kesadaran yang kita latih. Terima kasih, dan waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Waluyo. Ya, baik. Terima kasih Bante, uraiannya tentang sang aku. Di awal tadi Bante mengatakan bahwa segala macam jenis kotoran batin pasti ada akunya. Kalau saya boleh menyimpulkan, apakah aku marah dengan marah itu sendiri berbeda begitu kan? Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus. Iya, jadi itu berbeda. Ketika marah, itu akan ada kecenderungan bahwa ada aku yang sedang marah. Namun ketika kemarahan itu menjadi objek kesadaran, itu hanya sekedar objek. Itu hanya sekedar objek. Artinya itu bukan akunya. Itu hanya sekedar objek. Tetapi yang mengetahui keberadaan marah ini pun juga bisa menjadi kecenderungan bahwa ada aku yang sedang mengetahui marah. Nah, ini juga berbahaya. Ini lebih halus lagi, tetapi ini pun juga hendaknya juga pada akhirnya juga lenyap. Bahwa yang mengetahui bahwa ada kemarahan ini juga adalah kecenderungan. Ini juga adalah ciptaan pikiran. Dan dalam meditasi kesadaran ini pun juga lenyap. Jadi kalau di dalam Buddhis sebenarnya kita mengembara di dalam berbagai kelahiran, atau dengan kata lain kita mengalami berbagai macam penderitaan,
Itu karena apa? Dua hal. Drama antara winyana dan juga nama rupa. Winyana ini adalah si pengetahu, yang mengetahui. Nama rupa, nah rupa itu adalah jasmani, nama di sini yang sering diterjemahkan sebagai batin, mengacu kepada perasaan, persepsi di sini mengacu pada seperti gambaran-gambaran batin, dan juga pikiran, berbagai macam pikiran. Termasuk di situ ada kemarahan, ada perhatian, konsentrasi, baik yang baik maupun yang buruk. Berbagai macam bentuk pikiran. Drama dari dua ini, winyana dan nama rupa. Nah, winyana di sini yang sebagai pengetahu, ini adalah subjeknya. Sedangkan nama rupa ini adalah objeknya. Termasuk adalah kemarahan itu bagian dari batin, bagian dari nama, dan ini adalah objeknya. Yang mengetahui marah itu adalah winyana, si pengetahu. Sedangkan marah itu sendiri adalah objeknya. Termasuk ketika kita ada perhatian, ada konsentrasi. Konsentrasi juga bagian dari objek. Yang mengetahui ada konsentrasi itu adalah winyana. Jadi yang mengetahui adalah winyana. Dan yang paling umumnya orang menganggap bahwa ada aku, itu adalah karena ada winyana ini. Karena ada winyana, maka kemudian dianggap ada sebuah entitas yang selalu tetap kekal sepanjang masa. Yang selalu mengetahui objek-objek, apakah objek jasmani atau objek pikiran. Jadi yang mengetahui jasmani adalah winyana. Tetapi jasmani tidak akan mengetahui winyana, karena jasmani adalah objek. Yang mengetahui marah adalah winyana. Tapi marah tidak akan mengetahui winyana. Nah, sehingga winyana ini yang seringkali dianggap sebagai sang aku. Tetapi ingat, bahwa winyana ini pun juga muncul dari berbagai macam unsur, berbagai macam faktor. Yang tadi salah satunya adalah saya contohkan berkaitan dengan, yaitu winyana yang berkaitan dengan melihat. Ada si pengetahu yang mengetahui pengalaman melihat. Tetapi ternyata pengalaman melihat tersebut muncul dari berbagai macam faktor. Ada mata, ada objek mata, ada perhatian pikiran. Maka muncullah pengalaman melihat, muncullah yaitu ada pengetahuan melihat. Dan ketika ini faktor-faktornya lenyap, maka juga akan berubah juga. Si pengetahu juga akan berubah. Winyana juga akan berubah. Nah, ini yang terus membawa seseorang, membawa makhluk terus mengalami keberlanjutan. Jadi winyana dan nama rupa ini diibaratkan seperti apa? Seperti dua ikat bambu yang berdiri saling menopang. Yang satunya kalau diambil ya jatuh, satu yang diambil juga jatuh. Saling menopang sehingga terus begini terus. Atau diumpamakan seperti bahwa winyana ini, si pengetahu ini seperti yang menggenggam, mencengkram. Dia bertahan karena ada yang digenggam. Sementara objeknya ini juga bertahan. Karena apa? Karena digenggam. Tetapi kalau kemudian lepas, maka di situ akan lenyap semuanya. Karena winyana ini bertahan juga karena ada yang dijadikan pijakan, ada yang dijadikan sebagai genggaman. Sementara nama rupa ini seperti kemarahan dan sebagainya termasuk jasmani, itu akan bertahan karena apa? Digenggam. Nah, bagaimana kita bisa terbebaskan adalah dengan apa? Melepaskan keduanya. Bagaimana kita bisa melepaskan keduanya adalah dengan meditasi kesadaran. Mengapa? Karena di dalam meditasi kesadaran ada latihan untuk tidak menggenggam. Makanya dari awal sekali sampai sekarang,
Meditasi kita adalah meditasi yang menyadari objek, tetapi di saat yang sama juga tidak menggenggam objek. Karena kebiasaan dari kita adalah selalu menggenggam, selalu mencari, selalu mengingini, selalu mencari pijakan. Maka dalam latihan ini, kita diajak untuk tidak mencari pijakan lagi. Diajak untuk tidak menggenggam lagi. Jadi, mulai sedikit demi sedikit melepas. Agar apa? Agar yaitu vinyana ini tidak mendapatkan genggaman. Dan objek juga tidak digenggam. Dan barangkali suatu saat ada pengalaman di mana betul-betul vinyana tidak menggenggam lagi. Sehingga akan lenyap, objek juga lenyap. Dan itulah korelasi antara yaitu meditasi kesadaran dengan bagaimana drama antara vinyana dan nama rupa ini yang menjadi penyebab kita mengalami keberlanjutan, yang di dalamnya ada kecenderungan ada aku, itu bisa patah dengan meditasi kesadaran. Nah, ini memang filosofis, tapi dalam meditasi sebenarnya juga bisa dipahami hal seperti ini. Ya, terima kasih. Ya, Bante. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. 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 Ya, di chat ada dari Ibu Riani, saya bacakan ya Bante. Ya. Selamat pagi Bante, tanpa konsep aku, bagaimana kita menjalankan peranan atau tanggung jawab dalam hidup bermasyarakat? Misalnya kita punya peranan aku sebagai pekerja, orang tua, anak, dan sebagainya. Selain itu, tanpa konsep milikku, bagaimana kita menjaga milik aku dan milik orang lain ketika hal ini diperlukan? Iya, betul. Jadi dalam hal ini ada dua pemahaman. Yang pertama adalah kebenaran yang sifatnya konvensional. Nah, yang kedua adalah kebenaran yang sifatnya sejati atau hakiki. Kebenaran yang sifatnya konvensional ya tetap kita menggunakan istilah ini milikku. Tetap menggunakan istilah ini milikku, ini rumahku, ini HP-ku, ini istriku, ini suamiku, tetap menggunakan istilah demikian. Itu konvensional. Bahkan kita pun juga menggunakan istilah ini aku. Tetapi seseorang yang memahami sebuah kebenaran, itu melihatnya itu sebagai apa? Sebagai kebenaran konvensional yang memang masih sangat berguna untuk kita gunakan dalam kehidupan bermasyarakat. Karena tidak mungkin kemudian kita tidak menggunakan istilah aku, tidak menggunakan istilah saya, tidak menggunakan istilah Anda. Karena dalam kita mengatakan Anda itu juga sebenarnya ada sebuah kecenderungan bahwa ada aku di sana, di luar diri kita. Tidak mungkin demikian. Nah, tetapi dalam latihan meditasi ini, mau tidak mau, kita harus melatih untuk menyadari bahwa sesungguhnya tidak ada aku. Ini yang membawa kita kepada pemahaman pada kebenaran yang sejati. Ini adalah proses. Kalau betul-betul sudah katakan berhasil sukses, itulah yang disebut sebagai yang tercerahkan. Yang betul-betul kalau sudah tercerahkan sudah tidak ada keberlanjutan lagi. Ya memang kesadaran atau katakan kecenderungan adanya aku ini yang membawa kita itu akan terus berlanjut. Kita akan terus berada di tengah-tengah masyarakat sebagai ini dan itu karena memang ada kecenderungan ada aku. Tapi kalau memang itu betul-betul sudah lenyap, ya memang pada akhirnya semua berhenti. Makanya kalau seorang yang tercerahkan dikatakan sudah tidak ada tumbal lahir, ya memang semuanya berhenti. Ya, jadi demikian. Dan apakah seorang yang tercerahkan masih menggunakan istilah aku engkau? Masih. Maka ada seseorang yang datang pada Sang Buddha, kemudian bertanya kepada Sang Buddha, apakah seorang arahanta itu adalah yang tercerahkan, itu masih menggunakan istilah aku, istilah dia, istilah mereka? Dan ketika mereka menggunakan istilah demikian, apakah mereka ini masih memiliki sebuah kecenderungan bahwa ada aku? Nah, Sang Buddha mengatakan, seorang arahanta masih menggunakan istilah aku.
masih menggunakan istilah Anda, mereka, tetapi mereka menggunakan bahasa atas dasar skill, kemampuan menggunakan bahasa tanpa terseret oleh pandangan bahwa ada aku. Nah, itu hebatnya mereka yang telah tercerahkan. Sementara kita itu masih apa? Masih melatihnya. Sehingga apa? Ketika kita mengatakan saya, kecenderungan bahwa ada aku itu kuat sekali. Bahkan ketika mengatakan Anda, kamu, mereka itu seperti ada entitas yang berada di luar diri kita. Bahkan ketika melihat misalnya sekarang Anda sekarang melihat gambar saya, ini hanya gambar saja. Sebenarnya hanya gambar di depan laptop atau di HP. Tapi seakan-akan ada entitas juga di gambar tersebut. Jangankan gambar yang berwujud manusia, sedangkan ketika melihat film kartun misalnya Tom and Jerry, gambar kartun kucing sama tikus, itu pun juga seakan-akan ada entitas di sana. Betapa kecenderungan bahwa ada aku itu begitu kuat. Padahal apakah kartun itu betul-betul ada entitas? Ya tidak. Itu hanya gambar yang digerakkan. Tetapi pikiran kita menciptakan bahwa ada sebuah entitas. Nah, tetapi walaupun kebenaran yang sifatnya hakiki, yang sejati ini tidak ada aku, nah dalam kehidupan bermasyarakat, ya kita masih menggunakan kebenaran konvensional. Ini milikku, ini aku, ini diriku. Sang Buddha masih menggunakan. Bahkan ketika Sang Buddha memotivasi para siswa beliau mengatakan atahi atanunato. Diri sendiri adalah pelindung bagi diri sendiri. Menggunakan istilah atma. Masih digunakan. Karena ini adalah kebenaran konvensional yang memang masih dibutuhkan dalam berkomunikasi. Tetapi dalam yaitu kehidupan yang lebih tinggi lagi, dalam spiritualitas, ya kita membawa batin kita ke sana. Dan ini semua adalah masih bagian dari latihan. Ya tidak bisa ujuk-ujuk langsung bisa seperti yang tercerahkan. Ini adalah latihan. Ya mudah-mudahan bisa dimengerti. Ya, berarti dapat dikatakan tetap diperlukan untuk kebutuhan bahasa sehari-hari. Oh, sangat diperlukan. Pada saat yang sama kita bisa menjadikannya lebih tinggi gitu ya, Bante. Betul. Ya itulah pandai-pandainya kemampuan kita untuk bagaimana antara komunikasi dengan kondisi batin itu bisa keduanya bisa berjalan. Dan latihan seperti itu ini menjadi landasan gitu ya, Bante. Betul sekali. Ya, mohon maaf tadi ada yang terlewat, Bante, dari Ibu Vita sebelum Ibu Riani tadi. Bante, bagaimana kalau pada saat meditasi duduk kepala terasa ingin bergerak sendiri seperti stretching gitu? Apakah perlu ditahan supaya tidak bergerak? Tidak masalah ya. Jadi walaupun kepala ingin bergerak, ya sudah, kalau memang itu memang biasanya begini. Dalam kita bermeditasi, ya memang akan ada banyak fenomena. Salah satunya adalah kalau memang dari awal kan memang diajarkan sebaiknya ketika meditasi duduk dengan tegak. Nah, tetapi setelah kita duduk dengan tegak, lama-kelamaan misalnya membungkuk gitu kan, kepala membungkuk. Ya sudah, kita bisa menegakkan kembali kepala kita, tetapi lakukan itu dengan kesadaran. Jadi tahu dengan apa yang dilakukan. Nah, jadi kalau memang membawa kepada tubuh yang dalam posisi yang sebenarnya memudahkan kita menjadi sakit, ya kita boleh untuk menegakkan kembali. Itu adalah yang pertama. Tetap lakukan dengan kesadaran. Yang kedua, tubuh kita ini kan terdiri dari 4 unsur sebenarnya. Ada unsur padat, dengan menggunakan istilah unsur tanah adalah yang padat-padat ini. Ada unsur cair, yang cair ini termasuk air dan darah dan sebagainya. Kemudian ada unsur panas, temperatur, dan juga ada unsur angin. Unsur angin ini mengacu pada gerak. Jadi apapun yang menimbulkan gerak pada
jasmani kita termasuk nafas itu adalah unsur angin. Pada beberapa orang ketika seseorang ini mempraktikkan meditasi seperti ini dan mengamati salah satunya adalah tubuh, maka manifestasi dari 4 unsur ini akan mudah sekali tampak, terlihat, dan bahkan terkadang ada kalanya ada satu bagian unsur dari jasmani yang menjadi dominan. Sehingga ada beberapa orang yang ketika bermeditasi kok badan bergerak-gerak. Ya, ada seseorang yang bermeditasi seperti badan kok terasa berat sekali, tidak seperti biasanya. Tidak apa, kalau itu memang manifestasi dari 4 unsur, selama itu disadari, ya, tetapi juga tidak dilekati, hanya sekedar penyadaran di sana, itu masih bagian dari meditasi. Jadi kalau misalnya dengan pengalaman kok ingin stretching kepala kita, ya asal itu disadari, itu tidak ada masalah di sana. Ini hanya satu bagian, yaitu katakan kepala yang bergerak. Sedangkan dalam meditasi kesadaran, termasuk meditasi jalan, tubuh kita semuanya bergerak. Selama di situ ada kesadaran, yaitu masih dalam ranah meditasi. Ya, saya kira demikian ya. Ya, kembali ke kesadaran. Kesadaran, ya. Ya, ada lagi dari Ibu Rita. Iya. Implementasi dalam kehidupan sehari-hari, contohnya kita tidak perlu marah, toh marah akan berlalu. Apakah bisa demikian, Bante? Ini butuh konfirmasi. Ya, tidak demikian. Karena apa? Karena kemarahan ini sudah dipahami bahwa kemarahan itu adalah penyebab penderitaan. Kemarahan adalah juga di dalamnya ada kecenderungan bahwa ada aku yang nantinya menyebabkan juga penderitaan. Nah, sehingga yang kita lakukan adalah dengan mengembangkan kesadaran. Ketika kemarahan muncul, ya tidak dibiarkan kemarahan tersebut, tidak dikembangkan, tetapi disadari. Sebenarnya penyadaran terhadap kemarahan itu adalah cara agar kemarahan tidak berlanjut. Cara agar kekuatan kemarahan itu atau kekuatan kebencian itu semakin melemah. Nah, itu adalah caranya. Tetapi kalau kemudian, ya pokoknya marah ya sudah marah, toh ini juga akan berakhir, tidak demikian. Itu artinya mengembangkan kemarahan. Tetapi kalau orang yang menggunakan kesadaran, maka sebenarnya ketika kemarahan muncul, akan segera tersadari, tidak sampai kemudian berkembang. Dan semakin kesadaran ini berkembang, baru ada sedikit tanda-tanda akan ada marah, itu sudah diketahui, sehingga tidak akan berkembang. Dan ingat, bahwa kesadaran di sini, yang walaupun dikembangkan dalam kesadaran pasif, bukan berarti seseorang menjadi apatis. Malahan seseorang akan mampu dengan kesadaran yang tidak ada bias, kesadaran yang murni ini, batin seseorang akan menjadi semakin jernih. Dan dari kejernihan batin, seseorang juga akan mampu memahami ini membawa kepada penderitaan atau tidak membawa kepada penderitaan. Orang tentu akan paham bahwa kemarahan adalah penyebab penderitaan. Sehingga begitu kesadaran muncul, ya kemarahan juga akan lenyap. Semakin kekuatan kesadaran berkembang, semakin kemarahan juga akan semakin berkurang. Dan itu adalah alami sekali. Ya. Bu Rita ini justru malah tidak perlu marah, Bante. Berarti sudah mengenali mau muncul marah, tidak perlu marah. Baik. Karena sudah toh akan berlalu gitu, Bante. Oh iya, itu baik sekali. Itu pemahaman benar. Tadi saya agak punya apa yang tertangkap berbeda gitu ya. Nah, betul sekali. Karena ini tahu bahwa ini juga berlalu, tidak kekal, ngapain juga marah, itu baik sekali. Itu udah mengenali terlebih dahulu. Ada lanjutannya, Bante. Kemudian kita dapat tidak mempunyai kemelekatan apapun walaupun dalam konvensional. Maksudnya gimana? Kita dapat mempunyai kemelekatan apapun walaupun dalam konvensional. Iya, walaupun dalam konvensional. Sebenarnya konvensional di sini mengacu kepada kebenaran yang bisa digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Bukan berarti kemudian menganggap bahwa kotoran batin itu dibenarkan. Tidak demikian. Jadi kemelekatan terhadap apapun itu adalah kotoran batin. Terhadap apapun.
Termasuk yang tadi malam juga saya sampaikan, oh ternyata kemelekatan terhadap yang baik-baik juga itu bisa menimbulkan penderitaan. Melekat dengan aturan kemoralan bisa menimbulkan penderitaan kalau tidak didasari dengan kebijaksanaan. Kalau didasari dengan kebijaksanaan akan membawa kepada pengembangan batin. Nah, sehingga di sini kemelekatan terhadap apapun sebenarnya kotoran batin. Nah, kebenaran konvensional di sini adalah kebenaran yang memang itu benar dan baik untuk digunakan dalam kehidupan bermasyarakat, dalam kita berasosiasi. Nah, apakah kemelekatan tertentu dalam konvensional itu diperbolehkan? Ya, sebenarnya itu bukan sebuah kebenaran. Kalau itu adalah kemelekatan, itu tetap adalah kotoran batin. Orang yang mengatakan ini milikku, itu bukan berarti orang tersebut melekat. Ini milikku karena apa? Ini dibutuhkan dalam komunikasi, dibutuhkan dalam hubungan antar misalnya warga negara dengan pemerintah. Bahwa misalnya ini tanah adalah milikku, karena ada sertifikat secara hukum ini adalah milikku. Itu dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Tetapi dalam batin orang demikian yang memahami kebenaran yang sifatnya hakiki, ya kemelekatan terhadap tanah tersebut juga tidak muncul, tidak ada. Karena tahu bahwa ini juga tidak kekal, pasti suatu saat akan berpisah. Seperti tadi Bu Rita atau siapa yang mengatakan untuk apa marah kalau ternyata itu juga sebenarnya akan berlalu. Ya karena tahu demikian. Itulah kebenaran yang sebenarnya. Jadi latihan dalam meditasi adalah bagaimana kita tidak melekat terhadap apapun. Tidak melekat terhadap apapun. Walaupun dalam komunikasi masih menggunakan ini milikku, ini aku, bahkan menggunakan istilah diriku, tetapi tidak ada kemelekatan di sana. Itu yang menjadi latihan kita. Ya. Ya, demikian seluruh pertanyaan sudah terjawab, Bante. Saya kira waktunya juga sudah cukup untuk diskusi kita pada pagi hari ini. Ya. Terima kasih, Bante. Baik, sama-sama. Semoga apa yang disampaikan bisa dipahami dengan baik dan terutama adalah bisa diimplementasikan dalam meditasi kita. Yang kesemuanya apa yang kita bahas, kesemuanya membawa kepada kesadaran pasif. Pentingnya kesadaran pasif.